Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syekh Wilan Solihin, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Pesan Dakwah, yaitu dosen pengampunya adalah Pak Arfiansyah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang saya akan bahas adalah mengenai tentang relevansi. Yang akan saya bahas adalah tentang prinsip-prinsip dalam pesan dakwah atau dalam teori dakwah. Jadi dalam berdakwah itu kan ada yang namanya dakwah secara lisan ataupun dakwah secara bilhal, yaitu secara perbuatan. Nah, dalam teori pesan dakwah ada prinsip-prinsip dakwah. Nah, sebentar lagi akan saya jelaskan apa itu salah satunya dan ada berapa gitu. Prinsip-prinsip dakwah itu yang pertama adalah prinsip relevansi atau kesesuaian. Maksudnya apa gitu? Kesesuaian kita ataupun seorang dai atau seorang pendakwah harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sedang berdakwah gitu, anggaplah kita seorang penceramah. Di hadapan kita ini kita harus lihat dulu apakah hadapan kita ini seorang yang masih muda atau sudah dewasa ataupun sudah beranjak tua. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai ketika kita dihadapkan oleh audiens yang notabene-nya orang tua, kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa-bahasa kekinian anak muda. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Makanya di situ dijelaskan bahwasanya kita harus mengerti sebagai pendai atau dakwah gitu. Dalam teori pesan dakwah itu harus kita menyesuaikan diri. Jangan sampai ketika kita menghadapi audiens yang notabene-nya alim ulama, kita menggunakan pakaian yang sangat keren, mungkin sangat anak muda, atau kemeja doang, atau tidak menggunakan kopea dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua adalah prinsip itu yang namanya prinsip konsistensi atau tidak berubah. Maksudnya apa? Yang saya tangkap gitu mungkin ya. Maksudnya tidak berubah itu kalau kita menjelaskan suatu ilmu kepada audiens, kepada pendengar. Ilmu yang kita sampaikan itu harus tetap gitu. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan ilmu fikih, maka yang dijelaskan itu ilmu fikih sampai akhir. Sehingga jangan sampai ketika kita berdakwah kita tidak konsisten, apa yang kita sampaikan itu tidak tetap. Jangan sampai kita sedang berdakwah itu kita menjelaskan fikih dicampur dengan ilmu tauhid, dicampur dengan nahwu shorof, sehingga audiens itu tidak menangkap apa pesan yang kita ingin sampaikan gitu. Nanti gak boleh sih, boleh dicampur adukan seperti itu, tapi apakah kita bisa menyaring bahasa sehingga si audiens itu bisa mengerti pesan dakwah yang kita sampaikan. Itu. Yang ketiga adalah prinsip toleransi. Nah, ini sangat luas sekali. Yang dimaksud prinsip toleransi adalah kita harus bisa kita harus bisa intinya beradab lah gitu. Jangan sampai perbedaan warna kulit, perbedaan mazhab ataupun perbedaan pakaian itu kita singgung di dalam ketika kita sedang berdakwah. Misalnya kalau saya misalnya sedang berdakwah, saya seakan-akan menganalogikan orang hitam itu gini kan, yang kesinggung kan yang orang hitam gitu. Terus jangan sampai kita beda mazhab gitu, misalkan saya mazhabnya Syafi'i, terus teman saya atau audiens saya tidak hanya mazhab Syafi'i tapi ada mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Kita jangan membid'ahkan atau menjudge bahwasanya mazhab yang lain itu sesat. Karena di dalam prinsip toleransi kita harus bisa merangkul semua mazhab. Kita harus bisa merangkul semuanya agar satu frekuensi. Agar
pesan dakwah yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan sempurna, dengan pemahaman yang tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.